Ada lagi 3, ada yang menemukan kemuliaan di dalam terang. Bukan saya suka terang. Terang mencahayai saya. Lalu saya memperalat terang untuk studi. Saya melalui terang saya bisa jalan. Melalui terang saya tahu arah. Tapi saudara-saudara, ada semacam lagi. Dia mau menjadikan terang itu semacam objek penyelidikan. Objek kenikmatan. Maka dia mau membongkar, mau mengetahui di dalam terang itu apa. Bukan terang mengetahui apa yang ada di dalam gelap. Tapi orang mau tahu apa yang berada di dalam terang. Dan terang itu suka dimengerti. Dia suka, dia rela supaya manusia boleh mengerti dia. Ini ada sifat wahyu Tuhan. The nature of the revelation of God. God likes you to search. God likes you to know. God likes you to study. God likes you to analyze Bible as the revelation of God. Tuhan mau kita menyelidiki. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki kitab suci, baru kita sadar begitu limpah di dalamnya. Orang yang membenci kitab, mereka selidik pun tidak. Orang yang melawan kitab suci, membaca 1 kali pun tidak. Kadang-kadang saya ingin pegang tubuhnya, menggoyang dan berkata, hak apa sih engkau mengkritik kitab suci? Hak apa engkau melawan firman Tuhan? Saudara-saudara, di Indonesia sudah disebarkan Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara. Dan kalau saya pergi mana, jangan ikut kebaktiannya. Karena dia bukan pendeta yang ada Roh Kudus. Mereka mengabar ini lebih rajin dari mengabar Injil. Oh, banyak orang tahu akan hal ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin tanya, dengan apa engkau membuktikan ini ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Mereka mengatakan tidak bisa gini, maka tidak ada Roh Kudus. Stephen Tong bukan tidak ada Roh Kudus, belum bisa gemeter, itulah saudara-saudara. Nah, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Dari mana tahu Stephen Tong tidak ada Roh Kudus? Dia belum bisa glosolalia. Nah, saudara-saudara, kalau demikian engkau sudah memutlakkan sesuatu akibat daripada pelajaran yang salah, maka akibatnya engkau mengvonis yang salah. Maka 3 bulan terakhir saya terus memikirkan satu hal. Jikalau satu gereja makin banyak orang, jangan anggap itu mulia. Tetapi yang dikhotbahkan kalau bukan firman Tuhan, gereja itu makin maju, makin malu. Makin maju, makin banyak orang, makin menghambat orang mengerti firman Tuhan. Karena gereja itu tidak mengabarkan firman. Saudara-saudara, itulah sebab abad ke-21 perlu satu perombakan. Berapa yang lama saya ketemu dengan seseorang mengatakan, oh engkau Stephen Tong, yang di Granada itu. Oh kalau gini saya tahu. Saya tanya, you tahu apa? Itu loh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus ya. Oh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus pakai apa? Pakai rasio saja, dia bilang. Oh, engkau dari Granada, yang pakai rasio saja ya. Oh, aku sudah tahu itu loh, Granada loh, yang pakai rasio tuh. Tidak boleh gitu. Dia mau mengajar saya. Tidak boleh begitu, mesti pakai Roh Kudus. Jangan pakai rasio. Jadi saya tanya, kalau begini, engkau dari gereja yang tidak pakai rasio ya. Oh begitu ya, saya tahu juga. Oh itu gereja yang tidak pakai rasio ya. Nah, saya sungkan mengatakan, setahu saya kucing juga tidak pakai rasio. Anjing juga tidak pakai rasio, kuda tidak pakai. Oh itu dari gereja yang tidak pakai rasio begitu saudara. Siapa yang dualisme kan? Kalau pakai rasio tidak Roh Kudus, kalau pakai Roh Kudus tidak rasio. Inilah ajaran-ajaran tidak ada rasio. Tetapi sudah biasa demikian. Maka engkau tidak bisa menemukan cahaya yang berada di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah. He is the light of the glory of God. Saudara-saudara, berapa besar Kristus, berapa mulia Yesus, berapa limpah pengajaran di dalam gereja. Paling sedikit sudah 10 orang bilang sama saya, Pak Stephen Tong, kalau saya ke luar negeri, saya bukan miss makanan di Jakarta loh. Saya bukan miss itu pandangan di Indonesia loh. Saya paling miss itu hari Minggu ada kebaktian seperti di Granada. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau tahu kalau saya mau di luar negeri, 1 tahun 1 miliar tidak sulit buat saya. Kalau saya mau bekerja menjadi hamba Tuhan di luar negeri, saya sudah pernah dijanjikan kalau you mau pindah ke kota ini, 1 tahun saya mendukung pelayanmu paling sedikit $200,000 untuk pekerjaan. Per bulan $1 juta kita dukung. Saya tolak, saya mau di Indonesia. Saudara-saudara, apakah karena tidak laku di luar negeri maka di sini? Tidak. Ini negara perlu digarap. Bukan karena saya mau ngatau. Bukan saya mau mendirikan satu gereja di antara sekian banyak gereja, lalu dirikan satu lagi untuk bersaing. Tidak. Tidak perlu. Zaman ini perlu. Yang perlu banyak bukan? Tiongkok juga perlu bukan? Taiwan juga perlu. Hong Kong juga perlu.
Saudara, semua perlu. Saya kalau di sini, saudara, engkau sudah biasa. Begitu saya mulai di Singapura, kali pertama saja sudah 1.000 orang. Saudara. Di sini saya bikin kebaktian bahasa Mandarin. Sudah 8 tahun masih 350 orang. Hari pertama di Singapura langsung 1.000 orang. Kalau kita mau kerja lebih besar, lebih banyak untuk diri kita, gampang. Tetapi tidak. Karena apa? Kita mengetahui selain pimpinan Tuhan jelas, satu langkah saya tidak mau sembarang gerak. Tapi tahun depan mungkin saya akan keliling 5 negara setiap minggu. Dan kau bilang kayak orang gila. Memang betul-betul ada gilanya. Gila rohani. Saudara-saudara. Orang-orang yang gila, kebanyakan gila yang tidak beres. Gila menurut pekerjaan Tuhan. Terlalu sedikit. Itulah sebab gereja tidak maju. Saya berani tanggung yang dengar khotbah di sini tidak mungkin menjadi lebih bodoh. Pasti lebih pintar. Saya berani tanggung secara pelayanan saya begini mengakibatkan sesuatu pengaruh yang engkau tidak bisa tidak ngaku. Waktu engkau mau malas, mikir Stephen Tong langsung tidak berani malas. Dengan sendirinya. Inilah efek-efek yang saya sudah lihat. Karena Tuhan mau pakai orang yang sudah mulai usia tua. Tetap membakar semangat zaman ini. Saudara-saudara. Cahaya di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah. Yang tidak habis-habis kayanya. Dan di manakah kita menemukannya? Maafkan saya mengatakan satu kalimat. Saya agak kecewa dengan pendidikan teologi semua. Termasuk sekolah teologi yang kita dirikan sendiri. Karena mau tidak mau manusia itu lambat laun tertidur dalam sesuatu ide, mimpi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang asli. Saya harap kita bisa makin lama makin membaiki. Sehingga lebih banyak orang melihat kekayaan, kemuliaan di dalam cahaya Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bisa menggugah manusia? Apakah kita bisa memberikan cahaya menerangi manusia? Apakah kita bisa menjadi terang di mana terang beradab, di situ menyimpan energi, heat, kekuatan, kepanasan. Mengapa kita dingin, tidak suam? Mengapa kita tidak berkobar-kobar? Mengapa tidak berapi-api? Mengapa kita tidak menggebu-gebu? Mengapa kalau cari uang kita luar biasa ngototnya, tetapi mau mencari kebenaran Tuhan begitu dinginnya? Mengapa kita kalau ada profit kita langsung bergairah? Tapi kita tidak merasa mengabar Injil, menginjili orang lain, memberitakan pekerjaan Tuhan, ikut kebaktian doa, membawa jiwa lain, itu sesuatu yang profit. Karena kita rasa itu tidak penting. Tidak ada itu tidak apa. Kalau tidak ada uang bisa mati. Cilakalah engkau, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mimpi uang, dan waktu beberapa tahun yang lalu mereka di Injil mereka menghina. Sekarang di mana? Jangan sombong. Banyak orang-orang kaya sekarang angka kekayaan mereka ada minus karena hutangnya belum bayar. Engkau giat berpuluh-puluh tahun hanya cari uang, hanya cari profit, dan engkau tidak memikirkan bagaimana mendapatkan jiwa, bagaimana memenangkan, bagaimana mengetahui kekayaan kemuliaan yang tersimpan di dalam cahaya Kristus. Saudara-saudara, engkau bersyukur kepada Tuhan kalau setiap minggu bisa dengar satu kali seperti ini. Sesudah itu selesai. Silakan selidiki, silakan belajar lebih banyak, silakan bekerja lebih banyak. Sebab yang kau untung dan kau peroleh apa saja seluruh dunia di dalam surga tidak ada tempatnya, saudara-saudara. Tapi yang kau kerja bagi Tuhan, yang kau injili, yang kau peroleh dengan kuasa kemuliaan Tuhan, itu akan disimpan di sama sampai selama-lamanya.